Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Adinda Putri dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pendidikan masyarakat sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan masyarakat secara sederhana diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan ekonomi, agama, dan suku. Memilih jurusan pendidikan masyarakat berarti mencari profesi peluang yang tak lazim. Pasalnya, seseorang yang mempelajari ilmu pendidikan masyarakat akan lebih mengutamakan masyarakat umum. Prospek kerja dan lingkup kerja lulusan pendidikan masyarakat sangat luas. Peluang lulusan pendidikan masyarakat nantinya dapat menjadi pemilik pendidikan masyarakat, dirjen PAUD atau pendidikan anak usia dini, fasilitator PAUD, tenaga lapangan pendidikan masyarakat. Selain itu, lulusan pendidikan masyarakat juga berprofesi di Badan Pemberdaya Masyarakat, pengelola dan penyelenggara PNFI atau pendidikan non-formal dan informal, laboran PNFI, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Administrasi PNFI. Pada dasarnya, terdapat beberapa kompetensi yang dikuasai oleh lulusan-lulusan pendidikan masyarakat. Di antaranya, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penyuluhan, juga pelatihan, pemberdaya masyarakat dan pendidikan non-formal dan informal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Catur Nurkaya Utama dengan NIM 1104621027, Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2021, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pendidikan untuk semua usia. Pendidikan merupakan gerbang utama manusia untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Pendidikan akan mendukung pembangunan di masa depan. Nah, pendidikan yang baik itu harus mampu mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga mereka mampu memecahkan masalah-masalah yang akan mereka hadapi di masa depan. Mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan yang layak, adalah hak setiap orang atau setiap manusia. Usia tidak dapat membatasi seorang untuk mendapatkan pendidikan. Semua usia, baik tua maupun muda, berhak mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan non-formal, formal, ataupun informal. Banyak yang belum mengetahui pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan pendidikan formal. Pendidikan non-formal hadir untuk pelengkap pendidikan formal, yakni untuk memenuhi aspek tertentu yang tidak diberikan pada pendidikan formal. Pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat dapat diikuti oleh siapa saja, oleh orang dewasa sekalipun, dengan subjek pelajaran sesuai kebutuhan dan waktu yang fleksibel. Jadi ini cocok banget untuk masyarakat dewasa. Contoh pendidikan non-formal yaitu kursus, les, pelatihan, dan sebagainya. Misalkan ada orang dewasa yang ingin memerlukan keahlian untuk mendukung pekerjaannya. Nah, di sini pendidikan masyarakat hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan belajar di luar pendidikan formal. Dalam pendidikan masyarakat, semua usia dapat bergabung untuk belajar. Jadi di sini tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun usia sudah tidak muda atau sudah tua, tetap bisa belajar asal ada niat dan juga kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selina Starida dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat adalah sebuah layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah atau meningkatkan kompetensi untuk kesejahteraan hidupnya. Tujuan pendidikan masyarakat adalah yang pertama, melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang guna meningkatkan mutu hidupnya.
Kedua, membina warga belajar. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan formal. Adapun fungsi dari pendidikan masyarakat adalah pertama, sebagai substitusi atau pengganti dari pendidikan sekolah. Kedua, sebagai komplement atau pelengkap materi pendidikan sekolah. Dan yang ketiga, sebagai suplemen atau penambah materi pendidikan sekolah. Alasan diperlukannya penambah materi adalah pertama, perkembangan ilmu teknologi sangatlah cepat. Karena itu, kurikulum sekolah sering ketinggalan. Kedua, lulusan pendidikan sekolah belum sepenuhnya siap masuk dunia kerja. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensinya. Dan yang terakhir adalah proses belajar itu sendiri berlangsung seumur hidup, atau yang sering disebut long life education. Pendidikan masyarakat atau pendidikan non-formal banyak sekali bentuknya. Ada PKBM atau yang sering dikenal dengan sekolah paket. Ijazah dari lulusan sekolah paket setara dengan sekolah formal. Selain itu ada majelis taklim, satuan pendidik sejenis, dan kelompok belajar. Pendidikan masyarakat juga memiliki 3 elemen, yaitu mementingkan warga belajar, program dimulai dari perspektif yang kritis, dan program belajar berlokasi di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Pangestu. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk bangsa negara Indonesia, terutama bagi generasi selanjutnya. Terdapat ada beberapa pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pendidikan masyarakat sudah lahir di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan masyarakat secara sederhana diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan segi usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, dan suku. Semua yang ingin mendapatkan pelayanan pendidikan dengan tujuan untuk perubahan kompetensi dan mendapatkan pelayanan di dalam pendidikan masyarakat. Pelayanan di pendidikan masyarakat seperti pendidikan keaksaraan merupakan pelayanan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang masih buta aksara atau belum bisa membaca. Pendidikan kesetaraan merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang meliputi seperti paket A, paket B, dan paket C yang setara seperti SMA. Pendidikan kesetaraan lebih dikenal dengan pendidikan kejar paket atau fokus utama dalam pendidikan kesetaraan yaitu menguasai kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, serta psikomotorik atau praktik. Pendidikan anak usia dini merupakan pelayanan pendidikan masyarakat sebelum jenjang pendidikan dasar untuk anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun. Fokus utama dalam pendidikan anak usia dini mengembangkan jasmani dan rohani, serta mempersiapkan anak memasuki pendidikan jenjang selanjutnya yaitu pendidikan dasar. Ada juga tempat pendidikan sejenis, merupakan pendidikan masyarakat khusus anak yang berbeda dari pendidikan anak usia dini, kanak-kanak atau kelompok bermain. Satuan pendidikan sejenis membantu anak-anak dalam memberikan pendidikan sejak dini seperti mengembangkan kecerdasan sikap, sosialisasi, dan menyesuaikan diri dalam lingkungan anak. Nah, itu dia adalah pengenalan pendidikan masyarakat yang ada di Indonesia. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Yadida Kristi Gusteva dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Kali ini saya ingin membagi pemahaman saya tentang Prodi Pendidikan Masyarakat. Walaupun masih belum terlalu memahami konsep sesungguhnya dari Prodi ini, namun dengan seiring berjalannya proses perkuliahan dapat saya pahami. Pada awalnya, Prodi ini namanya bukan pendidikan masyarakat loh, tapi pendidikan luar sekolah. Nah, Prodi ini didirikan pada 16 Mei 1964 di Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, atau yang sekarang bisa disebut Universitas Negeri Jakarta. Lalu, pada tahun 1971, Prodi ini berganti namanya menjadi Pengembangan Masyarakat atau bisa disingkat PM.
Nah, lalu pada tahun 1976 diterapkanlah sistem departemental dalam IKIP Jakarta. Dikarenakan prodi pengembangan masyarakat ini lebih banyak mengkaji tentang ilmu sosial, maka dari itu harus berada di Fakultas Ilmu Sosial. Lalu pada tahun 1978, prodi ini berganti kembali namanya menjadi Prodi Pengembangan Masyarakat Pendidikan Luar Sekolah atau bisa disingkat PMPLS. Berdasarkan surat keputusan Mendikbud nomor 0545/0/1983, prodi PMPLS ini harus kembali ke Fakultas Ilmu Pendidikan dengan nama Prodi Pendidikan Luar Sekolah sampai di tahun 2017. Lalu, sesuai dengan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 1714/SP/2017, Prodi Pendidikan Luar Sekolah diterapkan menjadi Prodi Pendidikan Masyarakat. Wah, nggak nyangka ya, ternyata untuk membuat satu prodi saja harus banyak yang diganti penamaannya agar sesuai dengan kebutuhan setiap masyarakat Indonesia. Nah, lalu Prodi Pendidikan Masyarakat itu apa sih? Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan non-formal sebagai pengganti atau pelengkap dari pendidikan formal maupun informal. Pendidikan non-formal ini meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan seperti kejar paket A yang setara dengan SD, kejar paket B yang setara dengan SMP, dan kejar paket C yang setara dengan SMA. Lalu, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan-pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Nah, lembaga yang menaunginya yaitu PKBM atau kependekan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Wah, pendidikan non-formal ini amat penting untuk diterapkan di Indonesia loh. Maka dari itu, Prodi Pendidikan Masyarakat ini dibuat dan dibentuk untuk menunjang para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menjadi fasilitator, tutor, ataupun pabong belajar. Sekian penjelasan tentang Prodi Pendidikan Masyarakat dari saya. Semoga bagi kalian yang belum mengerti dapat memahaminya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Aurel dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih, pendidikan itu tuh sangat penting loh, karena bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri kita, dan menjadikan kita pribadi yang berwawasan luas, kreatif, dan berkepribadian baik, serta menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Nah, pendidikan sendiri juga terdiri dari formal dan non-formal nih. Kalau formal itu, seperti yang kita tahu, pendidikan dari program pendidikan dari pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, seperti sekolah dasar 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun nih. Nah, lalu ada juga pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di luar sekolah, salah satunya itu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat itu diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah atau meningkatkan kompetensi atau dan juga meningkatkan kesejahteraan hidupnya nih. Teman-teman, menurut Santoso S. Hamijojo, pendidikan masyarakat itu bertujuan untuk membantu masalah ketelantaran pendidikan, misalnya orang yang terhenti sekolah atau drop out, atau yang sama sekali belum pernah menginjakkan pendidikan di bangku sekolah. Kalau misalnya pendidikan formal itu mempunyai batasan umur, pendidikan non formal itu nggak punya loh teman-teman. Jadi siapa saja bisa ikut, misalnya mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun.
Nah, sebagai salah satu jalur pendidikan nasional, pendidikan non-formal itu mempunyai tujuan yang seperti ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, yaitu melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Yang terakhir itu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan. Nah, segitu aja nih dari aku. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan salam kebanggaan mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Perkenalkan teman-teman, nama saya Raka Nuriski dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat, Angkatan 2021. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, perlulah kita ketahui, di luar sana banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang tidak berpendidikan. Banyak sekali masyarakat yang tidak terberdayakan. Banyak sekali anak-anak yang dilantarkan. Karena itulah, kami dari pendidikan masyarakat harus ikut andil dalam memberdayakan masyarakat tersebut. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa itu pendidikan masyarakat? Kita tentunya sudah mengetahui bahwa banyak orang yang tidak tahu apa itu pendidikan masyarakat dan bahkan memandang dengan sebelah mata apa itu Penmas. Maka dari itu, kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman dan orang-orang tersebut apa itu Penmas. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah adalah sebuah pendidikan yang bergiat di luar pendidikan sekolah formal. Perlulah kalian tahu bahwa pendidikan masyarakat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan non formal yang berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti pendidikan formal dalam mendukung kehidupan mereka atau masyarakat itu sendiri. Ruang lingkup pendidikan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan tidak memandang jenis, usia, tempat, dan kebutuhan masyarakat tersebut. Patutlah kita bangga karena pendidikan masyarakat sangat membantu masyarakat di luar sana. Mengapa demikian? Ya, karena pendidikan masyarakat memiliki tujuan, yaitu mengutamakan kecakapan hidup masyarakat di luar sana dan mengejarkan keterampilan untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang mereka punya. Sehingga mereka dapat terberdayakan dan mengembangkan taraf hidup mereka. Sekian orasi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata karena saya bukan manusia yang sempurna. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan seputar pendidikan masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. Pendidikan luar sekolah merupakan nama terdahulu sebelum akhirnya berdasarkan SK Rektorat UNJ nomor 1714/SP/2017 Prodi Pendidikan Luar Sekolah berganti nama menjadi Pendidikan Masyarakat hingga saat ini. Kesuksesan tidak selalu hadir di dalam pendidikan formal. Banyak orang sukses karena keseriusan mereka dalam mempelajari pendidikan non formal. Manfaat dari memilih jurusan pendidikan masyarakat di Universitas Negeri Jakarta yaitu kita bisa menyalurkan kreativitas dan ide-ide kita yang kita miliki untuk anak-anak putus sekolah atau mereka yang mempunyai kekurangan untuk mendapatkan sekolah yang layak. Terjun langsung ke dalam dunia permasyarakatan dan mendapatkan banyak relasi di berbagai kalangan. Dapat meningkatkan public speaking, terutama bagi kalian yang jarang berkomunikasi kepada orang lain dan dapat meriset hubungan tentang manusia dan lingkungan sekitar. Jadi kita aktif dalam dunia perkuliahan, tentunya kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan masyarakat luar. Menjadi tugas seorang lulusan pendidikan masyarakat dan dapat berguna bagi masyarakat. Sekian penataran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Snaini Rahmatin dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Teman-teman pasti tahu kan mengenai pentingnya pendidikan. Pendidikan itu sangat penting bagi semua orang, memiliki tujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita.
Nah, kalian juga harus tahu bahwa cakupan pendidikan itu sangat luas. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, dan ada pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat ini tuh sudah dilaksanakan jauh sebelum pendidikan formal lahir. Pendidikan masyarakat itu mencakupi setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah dan berlangsungnya seumur hidup. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu adalah belajar mengajar yang sebenarnya juga adalah suatu pendidikan. Maka dari itu, kata pendidikan sendiri tidak hanya terpaku pada suatu lembaga atau sekolah. Nah, kehadiran pendidikan masyarakat sendiri ini itu sangat penting bagi menangani solusi banyak masalah pendidikan, seperti anak kurang mampu, putus sekolah, tidak adanya akses, atau berbagai faktor-faktor lain yang membatasi atau bahkan membuat seseorang tidak bisa menempuh jalur pendidikan formal. Pendidikan masyarakat juga sangat penting adanya dilakukan dalam membentuk karakter seseorang, pola pikir, maupun perilaku seseorang. Tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal mampu secara sendiri-sendiri memenuhi segala kebutuhan belajar secara esensial. Maka dari itu, pendidikan masyarakat lahir dan memiliki peran sebagai pembantu, penambah, dan juga pelengkap dari pendidikan formal. Terima kasih.